Dalam hal investasi, tidak dapat dipungkiri bahwa negara berkembang seperti Indonesia akan kalah bersaing dengan negara maju. Terbukti ketika Amerika mulai pulih dari krisis, arus modal kembali ke tempat yang dinilai lebih aman hingga menimbulkan gejolak di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Jika Bung Karno pernah menggelorakan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, untuk saat ini semangat tersebut cukup relevan. Pasalnya, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu bergantung kepada asing, baik sisi permodalan maupun besaran impor. Padahal Indonesia telah dianugerahi modal menjadi negara maju, yaitu sumber daya alam yang melimpah, serta konsumsi dalam negeri yang tinggi. Namun kenyataannya, tingginya konsumsi dalam negeri justru menjadi petaka. Anugerah ini justru menyebabkan berbagai defisit yang terus menggerus devisa. Lalu, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memiliki ketahanan? Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas mengenai situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, khususnya terhadap pelemahan rupiah dan kemudian terpuruknya pasar modal kita. Pak Sofyan, tadi Pak Yusuf Kalla menyampaikan bahwa sekarang ini perlu ada upaya untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Ya. Bahkan kemudian hasil ekspor itu harus dijadikan andalan untuk memperkuat devisa kita. Sejauh mana kebijakan ekonomi dan stimulus moneter itu kemudian bisa didukung oleh teman-teman pengusaha supaya menjadi lebih kuat? Saya pikir pasti kita akan mendukung. Apapun kita berkepentingan supaya kita juga maju kan di dalam persoalan-persoalan ini. Nah, disinilah stimulus-stimulus apa yang kita diharapkan. Buat kita ini kan lebih baik stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu misalnya membangun infrastruktur, memberikan pekerjaan dan membuat kita punya masalah infrastruktur yang menimbulkan high cost ekonomi buat kita itu bisa dikurangi, ya kan? Itu yang diperlukan, bukan diperlukan untuk menambah subsidi kita yang menjadi 360 triliun sekarang ini kan di dalam APBN kita ini. Jadi ini masalah-masalah yang saya lihat ya, yang perlu kita lakukan. Ini memang ada masalah jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek ini kan bagaimana menstabilkan rupiah. Memang ini menurut saya tugas Bank Indonesia bagaimana memperketat daripada kredit-kredit sekarang ini, apakah kredit konsumtif kita ini perlu diperbesar atau begitu banyaknya. Ya, kalau menurut saya enggak, yang produktif yang harus diberikan kredit lebih banyak misalnya, ya kan? Sehingga yang inilah menurut saya yang kita harus perbesar, bukan mengenai kredit cadang konsumtif. apa devisa hasil ekspor ditaruh di dalam negeri, apakah apa yang menjadi keberatan teman-teman pengusaha, Pak Yusuf Kalla? Sebenarnya nggak ada selama you juga menjamin devisa kalau kita taruh dalam negeri, apalagi devisa itu kan juga bisa kita taruh dalam bentuk dolar juga kan, sehingga pada saat kita membutuhkan untuk membeli bahan baku, devisa itu juga bisa keluar yang banyak. Jadi kita bukan rejim devisa kita bicarakan. Itu bisa saja seperti kalau ada suatu kepastian yang mengharuskan itu. Tapi kan ini kalau tidak ada keharusan ya, dan karena tidak ada kepastian hukum, jadi orang lebih suka juga taruh di luar negeri karena kadang-kadang dia juga pinjam dari luar negeri sebenarnya lebih murah. Jadi di situ terjadi tentu kalau you pinjam di luar negeri, tentu you juga mesti bayar, mesti taruh juga di luar negeri uang itu. Jadi semua itu memang mesti kita atur dengan baik ya. Semua itu bisa step by step melalui insentif dan disinsentif policies yang pemerintah bisa lakukan secara bertahap, tidak ekstrim-ekstriman sehingga akhirnya orang memikirkan ini ada apa kita, atau seolah-olah tambah panik lagi semua, atau kalau tiba-tiba you membuat suatu semacam rejim devisa juga, atau seperti ini yang terjadi misalnya ya, seperti sekarang, seperti barang-barang selundupan itu. Bisa nggak kita selesaikan juga itu misalnya yang kilo-kiloan itu? Selesaikanlah itu. Ya toh, misalnya juga kalau kita punya import ekspor itu tidak usahlah melalui Singapura lagi, karena situ biasa permainan under invoicing semua melalui sana kan. Jadi semua itu bisa kita lakukan. Tapi kenapa kita tidak mau lakukan? Saya juga tidak mengerti. Tampaknya kebersamaan menjadi kunci sekarang ini sebetulnya Pak Yusuf Kalla. Iya, kebersamaan. Jadi begini, dalam mengatasi masalah sebegini, pertama kita tidak perlu jangan panik, apapun yang panik. Melihat itu tidak semua negatif, ada positifnya. Seperti kembali lagi rupiah 11.000 itu tidak negatif semuanya. Jangan berpikir Jakarta sentris kan. Justru menunjukkan ekspor lainnya. Tapi sekali lagi ekspor itu bukan sekedar mengirim barang keluar. Uangnya harus jelas masuknya. Ini masalah sekian.
Ekspor kita per tahun 250 miliar dolar. Tapi kenapa cadangan devisa kita hanya 90 ke sekarang ini kan? Berarti harus diperbaiki sih cara itu. Ada sesuatu yang tidak masuk ya Pak? Iya, semua tahu itu, semua pelaku kita. Pengusaha kalau mau pengusaha ditanya, jangan pernah tanya pengusaha apa kepentingan nasionalnya. Dan kepentingan nasionalnya kan begini, apalagi natural resources. Kalau industri manufacturing, ya silakan aja. Tapi kalau natural resources, jangan dong diperlakukan seperti itu. Kan itu milik bangsa itu. Seperti itu yang jadi ketegasan sekarang sebetulnya ketegasan melihatnya dan juga ambil manfaat apa yang terjadi. Karena sekali tidak semua negatif seperti itu. Saham jatuh itu kan memang mungkin keliwat tinggi sehingga tidak tercapai. Jangan lupa saham apa yang sekarang yang terhebat di kapitalisasi pasarnya? Ya kan rokok. Ya. Saham Purna itu sudah 350 triliun. Apa yang terjadi di situ? Kenapa begitu hebat? Justru kita tidak seperti itu yang terhebat. Jadi ada faktor-faktor sebenarnya agak terbalik seperti itu. Bukan katakanlah manajemen resources yang bermanfaat untuk semua orang kan, tapi kenapa rokok gitu kan yang tertinggi kapitalisasi pasarnya kan seperti itu, milik asing lagi ya kan. Jadi apapun turun naiknya ya silakan aja, jangan terlalu khawatir benar kan. Seperti itu mungkin memang harganya sudah terlalu diangkat zaman dulu kan. Jadi lihatlah kondisi ini seperti itu, lihat apa yang bisa diperoleh manfaatnya dengan tenang gitu kan. Jangan kita panik semua. Yang paling yang kita khawatirkan sebenarnya kalau harga-harga itu rupiah, harga saham pasar begini. Selalu saya katakan pasar modal itu memang kerjanya turun naik. Selama pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Kleber tidak soal, itu tidak apa-apa bangsa ini kan. Yang berbahaya kalau pasar itu sudah menurun dan ada kecenderungannya menurun kalau pendapatan masyarakat rendah. Dia tidak beli batik, dia tidak beli sarung, dia tidak beli itu. Kalau hanya beli sampir aja, itu memang kerjanya gitu kok. Tidak ada harga naik terus. Ya, itu memang begitu. Satu saat juga mereka dapat untung juga dari sana. Pasti, jangan khawatir lah. Ini kita bukan Singapura, bukan Hong Kong ini Indonesia ini. Ya lebih banyak faktor realnya dibanding faktor pasar modalnya. Jangan kayak berlagu kayak Hong Kong. Itu pasar jangan selalu kayak pasar. Sebenarnya iya betul. Saya setuju sekali. Tapi sekarang ini ya kenapa masih belum bergerak dan masih pasar segala macam. Orang ini masih kadang-kadang masih meragukan janji pemerintah dalam paket ini bisa dilaksanakan dan mau nggak pemerintah laksanakan secara konsekuen. Kayak kemarin ya memakai biodiesel itu. Karena itu sudah cerita lama. Kenapa sampai sekarang nggak jadi-jadi juga, ya kan? Jadi ini juga paket ini, kalau nggak you laksanakan juga, diuji pasti juga oleh pasar ya sekarang ya. Jadi dihukum oleh pasar kita ini, karena kita nggak melaksanakan sesuatu ya. Sekarang pemerintah juga antara lain menjanjikan, dan ini kita pengusaha sekarang yang terutama yang padat karya ini sekarang menunggu instruksi presiden mengenai masa depan daripada upah ini misalnya, ya membuat labor kita punya yang padat karya ini terganggu sekali, supaya ada guidance kepada dia punya gubernurnya, bupatinya, menterinya, supaya ini semua bisa lebih baik semua, kita semuanya. Jangan takut lagi masalah karena kita sama-sama menghadapi kesulitan ini. Jadi semua selama guidance ini dan paket semua ini dijalankan, Bank Indonesia juga menjalankan fungsinya secara benar. Nggak ada yang kita khawatirkan, kita melihat tentang kepentingan nasional. Saya pikir kita baru percaya dan baru ini akan stabil semua. Tapi kalau sekarang cuma you janjikan, you tidak jalankan secara benar, itu penyakit sekarang. Ya, begini, belajar daripada sebab utama masalah hari ini ialah karena kita terlalu banyak bicara daripada bertindak. BBM dibicarakan hampir 3 tahun baru dinaikkan. Diskusi terus, akhirnya belum lebih banyak inflasinya daripada kenaikannya. Ingat kan? Belum naik sudah inflasi ya. Iya, akibat bicara terus, diskusi terus, kajian terus, kayak pengajian aja ini kan. Jadi seperti itu. Nah, apa sama dengan biodiesel? Itu sudah pembicaraan 2008. Tapi tidak ada realisasi. Sama dengan konversi BBM ke BBM. Itu sudah berkali, semua menteri sudah saya akan bikin semua pada janji industri begini, BUMN begini, semua pada dahuluan ngomong, tidak ada laksanakan. Minta maaf, buat konversi minyak tanah ke BBM kami, saya tidak ribut, langsung aja coba, langsung jalankan. Kalau Anda tidak setuju, minggir, kita jalani, ternyata orang puas. Tidak perlu banyak bicara, tidak ada seminarnya. Ini jangan banyak seminarnya daripada pelaksanaannya kan gitu.
Jadi sama dengan itu, terlalu banyak plannya ini, ada yang nggak bertanggung jawab laksanakan. Mana time schedule-nya? Siapa yang laksanakan? Siapa tanggung jawab? Kapan dikatakan berhasil tidak? Itu harus ada bertanggung jawab. Kalau hanya pakai dikeluarkan terserah himbau, nggak ada yang jalan kalau himbau. Negara itu memang harus Negara melakukan pemerintah. Sama juga faktor, saya ingat mengat inflasi. Kita takut berinflasi, iya pastilah. Tapi jangan menyelesaikan inflasi dengan menambah inflasi. Semua lihat inflasi, lah inflasi takut, naikkan bunga. Lah menambah inflasi dong. Kalau inflasi artinya kalau cost tinggi kan, lah uang tidak inflasi. Rupiah takut kepada rupiah tidak pernah pergi. Jangan lupa, rupiah tidak akan pernah pergi. Kenapa mesti naikkan bunga? Rupiah tidak pernah pergi, hanya pindah di bank satu ke bank lain kan. Yang pergi dolar. Yang pergi dolar. Ya. Jadi jangan mainkan rupiah karena dolar, tidak ada soal rupiah ini. Anda punya rupiah, mungkin Anda tidak suka banknya, Anda pindahkan. Hanya pindah-pindah saja, tetap jumlah itu ada dalam negeri dan tetap ada di bank. Nah, karena itu jangan itu naikkan bunga, ya menambah kos dong, menambah inflasi. Jadi yang memperburuk kondisi, ini panik lagi. Artinya datanglah uang masuk dalam negeri, dikasih SBI tinggi, dirampok lagi tuh keuangan BI karena SBI tinggi. Dengan bunga 1% di sini dibayar 7% di sana. Dengan kembali lagi setelah itu, aduh. Pak Henry, tampaknya memang istilah Pak Yusuf Kalla, jangan panik. Apalagi yang bisa disampaikan supaya kemudian tidak muncul kepanikan? Ya, jadi tadi bahwa yang pertama memang betul bahwa yang diperlukan sekarang oleh pemerintah itu adalah tidak usah kemudian menimbulkan tadi seolah-olah kalau dulu kan Presiden pernah mengatakan bahwa saya bermimpi rupiah menjadi 8.000. Wah, ini yang nangis banyak gitu ya, karena menjadi banyak komoditas ekspor kita yang tidak kompetitif. Jadi mestinya satu, kita harus melakukan reorientasi tadi, misalnya manfaatkan dolar yang sedang melemah tadi, memilih dengan cepat sektor mana yang kira-kira akan mendapatkan manfaat, fokuskan insentif di situ. Nah, ini yang harus ada kerja cepat dari pemerintah tadi. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kebersamaan betul, tetapi kebersamaan dari seluruh komponen bangsa ini kan disatukan dengan kebijakan tadi. Misalnya kebijakan fiskal, apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kebijakan di sektor perdagangan. Ya, kita tahu sebenarnya bahwa banjir impor yang sekarang ini terjadi, itu juga terjadi karena adanya keputusan Menteri Perdagangan pada saat itu yang membolehkan untuk mengimpor barang-barang jadi. Nah, ini kan harus juga dikoreksi karena impaknya baru sekarang, ya, karena kita kemudian banyak sekali impor. Jadi memang selain message atau pesan bahwa kita tidak boleh panik karena ya kita bisa mendapatkan manfaat dari ini penting sekali. Baik. Ya, yang dilakukan oleh China, begitu struktur di sektor keuangan itu berubah, ya, karena sebenarnya dia ditekan oleh mana-mana. Apa yang dilakukan? Dia katakan bahwa ini memang yang kita harapkan. Begitu juga Australia, begitu mereka ditempa kondisi yang baru, ya, keseimbangan yang baru itu justru kemudian diklaim ini yang memang sedang kita rencanakan. Nah, jadi confident itu harus buktikan dengan detail kebijakan yang akan diambil. Mungkin tugas kita adalah bagaimana menetapkan NKRI itu betul-betul jadi negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik Impor, ya. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi apa lalu hal-hal yang kita bisa berikan untuk solusi jangka pendek dan jangka menengah. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.